Ipahin asini rohana diisini portibion nang ronang nasoro dope nang toguna dosude. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Roma pasal 7 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Apakah hukum Taurat itu dosa? Pertanyaan ini muncul sebagai respon pembaca nas harian saat ini dengan sepenggal kalimat dibebaskan dari hukum Taurat. Dibebaskan sama dengan dimerdekakan. Sehingga jawabannya adalah sekali-kali tidak. Itu bukan dosa. Hukum Taurat yang diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa justru mengatur kehidupan mereka. Hukum Taurat diibaratkan seperti cermin dan rambu, sebab di dalamnya terdapat perintah dan larangan yang diberikan oleh Allah agar setiap orang mengenal dosanya dan membawa kepada hidup. Sebab hukum Taurat itu adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Saudara yang terkasih, setelah mendengarkan ini mungkin kita kembali bertanya, jika demikian, mengapa harus dikatakan, tetapi sekarang dibebaskan dari hukum Taurat? Paulus menjawab dan menegaskan dengan menggunakan ilustrasi. Apabila seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada pemahaman dari bangsa Israel tentang hukum Taurat. Seolah-olah hukum Taurat yang mereka lakukan, yang mereka patuhi, dan ada larangan di dalamnya, itulah yang menyelamatkan. Mereka tunduk di bawah kuasa hukum Taurat. Tidak lagi tunduk kepada kuasa yang memberikan hukum Taurat. Padahal hukum Taurat tidak menawarkan keselamatan. Tidak memberikan anugerah atas dosa kita. Dan upah dosa itu ialah maut. Maut atau kematian kepada pelaku dosa. Sehingga kita menjadi hamba dosa. Tetapi syukurlah kepada Allah. Melalui kasih karunia-Nya lah kita diselamatkan. Karena tak ada satupun manusia yang mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna.
melalui kedatangan anaknya, yakni Yesus, ke dunia ini. Dialah yang menggenapi hukum Taurat. Yesuslah yang membawa kasih karunia. Sebab kasih karunia ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jika kita sekarang sudah dibebaskan dari hukum Taurat, itu alasannya karena kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh dan bukan dalam keadaan yang lama. Justru melalui kasih karunia yang dari Yesus, kita meninggalkan kebiasaan lama dan buruk. Hidup kita pun diperbaharui olehnya. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati dengan firman yang kita dengarkan. Horas.